Bapak, buka mata kami untuk melihat apa yang bakal Engkau kerjakan atas hidup kami Tuhan. Apa yang sedang Kau rencanakan atas dunia ini. Apa yang sedang Kau rencanakan buat Indonesia. Apa yang sedang Kau rencanakan untuk keluarga kami pribadi demi pribadi. Bapak, buka mata kami supaya kami boleh melihat. Buka hati kami untuk kami boleh menangkap. Beri roh pengertian yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Supaya pada saat kami menangkap firman-Mu, kami boleh melihat, kami boleh menangkap dengan benar. Dan itu akan menjadi sesuatu rema dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Saat ini waktunya Engkau menguasai tempat ini Tuhan. Engkau terus kuasai hati kami. Engkau berikan kepada kami hati yang dapat menangkap isi hati-Mu. Beri kepada kami Tuhan, untuk benar-benar pagi ini dapat menangkap firman-Mu. Sekalipun kami sepanjang malam tidak tidur, tapi berikan kepada kami kekuatan baru. Karena kami tahu kekuatan kami bukan karena kami melihat, tapi kami percaya. Oleh karena itu Tuhan, buat kami punya konsentrasi yang cukup untuk mengerti apa yang Engkau mau. Kami mau mengatakan di hadapan-Mu, kami mau tuntas Tuhan. Kami tidak mau gagal di tengah jalan. Kami tidak mau ngantuk. Kami tidak mau tidak ngerti dan tidak menangkap firman-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini kami tidak mendapatkan full Tuhan. Kami minta dalam nama-Mu. Engkau yang akan membuat supaya kami dapat menerima penuh Tuhan. Pulang dari tempat ini ada sesuatu kelimpahan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau suka, terima kasih. Kalau Engkau mau memberkati kami, terima kasih. Kalau Engkau menyediakan perkara-perkara yang sangat baik buat kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau menghargai kami dalam pengorbanan kami, dalam pujian dan penyembahan kami. Sekalipun kami tahu bahwa pujian dan penyembahan kami dibandingkan dengan malaikat yang di surga gak ada seberapanya Tuhan. Tapi kalau Engkau menghargai kami dengan apa yang kami sudah berikan kepadamu dari kemarin sampai pagi ini, terima kasih untuk apresiasi yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih kalau Engkau katakan bahwa Engkau tidak mau berhutang kepada siapapun yang hadir pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Terima kasih dan terima kasih. Engkau ambil alih segala-galanya dan Kau beritahukan kepada kami. Siapkan tangan kami untuk menerima semua yang Kau siapkan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.
ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Biasanya kalau seseorang itu mendapatkan suatu prestasi, biasanya itu mendapatkan apresiasi ya, suatu penghargaan ya, sesuatu pujian sebenarnya. Dan saya tuh sampai terharu karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sangat menghargai akan pengorbanan saudara dan saya sepanjang malam dan sampai pagi ini. Saya sampai merasakan Tuhan kita tuh siapa? Hanya setitik debu yang seringkali menyakitkan hati Tuhan. Kita nggak pernah mengatakan bahwa kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan sepanjang hari. Tapi kalau sampai Tuhan mengatakan gitu, saya sangat terharu karena begini saudara, saya rasakan gini, saya tahu bahwa saudara datang ke tempat ini itu mengorbankan waktu, ya. Waktu yang saudara korbankan itu dihargai sama Tuhan. Uang yang saudara pakai buat perjalanan menuju ke tempat ini itu Tuhan hargai. Dan kesiapan hati, pujian dan penyembahan yang secara global ya. Saya tahu tidak semuanya itu bisa tahan sampai pagi ya. Tapi secara global Tuhan itu menilai baik ya, bahwa satu dengan yang lain itu dikatrol. Saya mendapatkan suatu penglihatan bahwa kita naik ke gunung, saudara. Ya, kita naik ke gunung, ada yang capek, ya, ada yang duduk. Ya. Di antara kita semua ini, kita naik ke gunung, itu ada yang capek lagi duduk, ya. Ada yang istirahat, ya. Ada yang terus jalan, ada yang pelan-pelan tapi maju, ya. Tapi ada yang cepat juga. Nah, saya melihat dalam penglihatan itu satu dengan yang lain itu saling membantu. Yang lagi capek dikasih semangat, ayolah, ayolah. Bentar lagi kita nyampe ke atas gitu. Jadi kita tuh saling mendorong satu dengan yang lain sampai akhirnya semuanya itu bisa naik gitu ya. Walaupun dengan susah payah, dengan kecapean ya, dengan ada muka yang rada cemberut yang saya lihat, tapi saya lihat mereka kita semuanya ini bisa nyampe, nah sampai di atas. Ya. Nah, pada saat saya lihat penglihatan seperti itu, saya bilang Tuhan terima kasih untuk hal ini. Ini adalah Pondok Daud yang sudah ke-7 kita lakukan ya. Mungkin di antara saudara ada yang 7 kalinya datang, ada yang mungkin 6 kali datang, ada yang 5 kali datang, ada yang 4 kali datang. Cuma saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali ikut dalam Pondok Daud ini? Gak usah malu saudara, gak bakal dihukum ya. Siapa yang baru pertama kali, saya minta harap bisa angkat tangan. Saya kepengen tahu bahwa saudara yang datang, selamat datang untuk yang baru ya. Dan saya percaya saudara diberkati dengan adanya kita melakukan akan doa seperti ini. Saya yakin banyak gereja yang mengadakan doa 24 jam, ada yang mengadakan dengan cara 15 jam ya. Pasti ada ya. Tapi pasti dengan versi yang berbeda ya, satu dengan yang lain. Semua pasti diberkati Tuhan, tapi saya percaya dengan apa yang saudara dapatkan di tempat ini itu akan benar-benar membuat saudara akan lebih lagi untuk mengerti apa arti penyembahan dan pujian yang sebenarnya Tuhan mau, saudara. Jadi
Tuhan itu sangat menghargai. Dan satu hal yang Tuhan janjikan, apa yang saudara sudah lakukan hari ini ya, dengan menabur waktu, menabur tenaga, sampai saudara ngantuk-ngantuk jadi melek-melekan, itu perjuangan ya. Apa yang saudara sudah tabur hari ini, Tuhan katakan, aku akan memberi upah, bahkan akan memberi bonus ya. Cuman saya tidak tahu apa upahnya, apa bonusnya. Masing-masing akan diberi sesuai dengan kemampuannya ya. Ada takarannya saudara. Setiap yang Tuhan kasih itu, Tuhan tuh punya takaran untuk hidup kita masing-masing. Dan Tuhan katakan seperti itu. Itu yang buat saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Terima kasih dengan apa yang saat ini kita sudah 7 kali, kurang 2 kali lagi untuk tahun ini ya. Kita akan lakukan Pondok Daud untuk bulan Oktober itu 26-27 ya. Tanggal 26-27 Oktober. Terus November sekali lagi, akhir bulan November. Setelah itu kita akan ketemu di dalam Natal ya. Natal dan penutup tahun itu bulan Desember, kira-kira pertengahan. Setelah itu nanti saya tidak tahu apa yang Tuhan mau untuk tahun depan. Kita harus banyak berdoa sampai kita tahu persis apa kita masih tetap harus doa puasa. Saudara, kami ini doa puasa karena Tuhan yang suruh, doa puasa berantai. Jadi dari jam 8 sampai jam 12, disusul dengan jam 12 sampai jam 8. Itu sepanjang sudah mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, September ini ya. Terus nanti Oktober, November kita akan puasa sampai dengan bulan Desember ya. Nah, dan saya percaya bahwa puasa berantai ini akan membawa sesuatu hal yang luar biasa. Buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir nggak ngerti apa, kenapa mesti harus doa puasa. Tuhan menyuruhkan kita supaya kita itu membangun tembok-tembok dalam hidup kita, menambal semua yang tidak baik dalam hidup kita. Terus kita diberikan kemampuan untuk kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hati Tuhan. Dan saya rasakan saudara, penyembahan saudara dari yang pertama sampai sekarang yang ke-7 itu sudah banyak perubahannya ya. Sudah mulai lebih bebas ya, lebih punya kerinduan, nggak pakai didorong-dorong gitu ya. Saya lihat sudah mulai banyak yang ada perubahan. Saya yakin ini akan membawa suatu dampak yang luar biasa. Amin. Saudara mau kan? Yang semangat nanti kalau udah ngantuk nantinya. Saudara mau untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menggenapkan segala rencana Tuhan supaya pemulihan Pondok Daud menjadi kenyataan. Saudara siap? Saudara harus tahu, Tuhan katakan begitu Pondok Daud sudah dibangun di dunia ini, langsung Tuhan datang. Ini persiapan saudara. Dan saya mendengar gereja-gereja lain ini sekarang sudah mulai ikut ambil bagian. Ayo mulai dibenahi penyembahan dan pujiannya. Saya percaya ini merupakan suatu gelombang yang mengalir ke seluruh gereja. Saya yakin akan terjadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali kepada pokok di mana kita tadi malam bicara tentang diapakan? Dicangkokkan. Ya, ini kok hilang ya? Kok ini jatuh ke sini. Ya.
Jadi kita tahu bahwa kita ini dicangkokkan, tak cangkokkan lagi aja supaya jelas. Nah ini namanya dicangkokkan buat anak-anak yang tadi malam nggak lihat tuh dicangkokkan. Artinya saudara yang di luar dipotong lalu diterapkan di sini sehingga bisa berbuah lebat dan cepat, ya. Tidak usah pakai biji, ya. Orang kalau menanam sesuatu yang pakai biji lama banget. Karena apa? Biji itu harus ditanam dulu, ya. Lalu ditunggu sekali karena biji itu harus sampai melekah. Lalu mereka bertunas. Nah, begitu bertunas baru muncul dari permukaan. Begitu dari permukaan muncul itu belum apa-apa, baru kelihatan tunasnya. Itu masih berbulan-bulan dia mulai tumbuh sedikit rada tinggi terus ada daunnya. Baru ada daunnya, nunggu sampai berbunga dan berbuah lama banget saudara. Tetapi inilah masa percepatan, ya, masa percepatan seperti kuda balapan, ya. Dikatakan kalian ini masuk dalam suatu generasi yang sudah dikatakan generasi masuk dalam percepatan. Orang tua pun saat ini Tuhan katrol masuk di dalam percepatan, ya. Jadi kita lihat kalau saudara dicangkokkan begini, ini begitu saudara mengalami proses, saudara sudah selesai, ini diikat, terus makanan ini bisa naik ke atas sehingga ini menjadi hidup. Dipotong mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ini tidak diterapkan di sini, ditaruh di tanah atau di lantai, mati saudara, mati, ya. Jadi kalau sudah diterapkan di sini menjadi hidup, saudara dihidupkan dan ditopang oleh akar dan pohon ini, ya. Ini sama dengan dalam kehidupan saudara. Begitu saudara ditopang begini, ini kan sudah berbuah banyak, otomatis langsung bisa berbuah. Itu namanya percepatan, ya. Bisa nangkep ya. Yang dulunya ini sudah tidak berguna, kalau dimasukkan di sini dijadikan menjadi satu, mendapatkan makanan, itu dia akan bisa hidup. Saudara, saya teringat akan apa yang terjadi dengan kaki saya ini. Pada tahun 2005 ya, kalau tidak salah, ya 2005. Ini awal pertama kali di sini diadakan kebaktian, saudara. Yang kalau tidak salah sih kebaktian pembebasan utang, kalau tidak salah. Saya rada lupa. Nah, saat itu orangnya terlalu banyak, pintu belum dibuka, dari jam 12 malam itu orang sudah penuh banget ingin ikut ambil bagian dalam kebaktian di tempat ini. Nah, saat itu pintu baru mau dibuka itu adalah jam 6 karena kita kebaktian mulai jam 8. Nah, tapi ternyata jam 12 malam orang sudah antri di depan. Pengen masuk, kita bilang nggak boleh. Sampai akhirnya jam 3 saya ditelepon. Ngomong gini, Ibu Nani ini nggak bisa, orang sudah terlalu banyak di luar. Kalau pintu nggak dibuka nanti nggak jadi kebaikan lah. Gitu. Jadi akhirnya saya datang ke sini. Waktu itu masih ada Pak Yusak, saya datang Pak Yusak. Jadi akhirnya sudah dibuka saja. Nah, sedangkan pada saat itu masih jam 3 ya saudara. Dan asyir itu saya suruh datang jam 4 pagi. Asyir belum ada. Tapi orang sudah terlalu banyak jemaat. Akhirnya
saya bilang sudah pintunya dibuka, di depan tuh ada pintu kaca kan. Saudara kalau mau masuk sini itu ada pintu kaca. Itu pintu kaca didorong, pecah, kena kaki saya, saudara. Nah, kaki saya itu putus. Sebetulnya kaki saya yang jari manis sebelah kelingking itu putus. Dan begitu putus, saudara, tidak dapat aliran darah, itu langsung jadi biru. Sesudah jadi biru jadi hitam. Ya. Dokter sudah bilang, Bu, ini sudah tidak bisa, ini sudah mati. Ya. Nah, begitu putus itu mati, saudara. Tapi begitu Tuhan bilang, nak, kamu dijahit saja, diterapkan lagi. Nah, saya bilang sama Pak Yusak ngomong, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong suruh ngejahit. Ya sudah, ini dijahit saja Pak, kata Pak Yusak. Saya diantar Pak Yusak pergi ke rumah sakit Pertamina. Waktu itu sekitar jam 11. Kebaktian langsung mulai, selesai itu setengah 11 siang. Itu kaki sudah nggak tahu kayak apa. Terus tapi saya dapat mujizat, itu kaki putus kayak gitu, darahnya bisa berhenti. Itu ajaib. Nah, sampai di rumah sakit dibuka lagi terus dijahit akhirnya. Begitu dijahit, mujizat terjadi, saudara. Begitu dijahit, ini kan sudah nggak bisa karena darah itu kan mengalir karena adanya nadi, ya. Harusnya. Tapi begitu dijahit, perjalanan dari sini ke Bandung, saya harus dioperasi lagi di Bandung, itu merah, sudah merah. Terus ponakan saya yang nyupir ngomong gini, ini kan kaki saya diselonjorkan, jadi dia lihat kaki saya, kok kakinya merah loh jarinya. Saya lihat, oh iya kok merah ya, gitu. Saya merasakan jadi hampir seperti dicangkok. Jadi saya kasih tahu ini karena seperti pelajaran dicangkok. Begitu dicangkok, dia dulunya tidak punya aliran sama sekali, mati. Tetapi pada saat ditaruh di tempat ini, dia dapat aliran makanan dari bawah, jadi hidup. Saudara, kalau saudara rela untuk melepaskan diri dari segala perkara yang Tuhan tidak inginkan, semua sifat-sifat kita yang tidak baik rela diperbarui, ya, dan mengatakan, Tuhan, aku mau nempel dengan Engkau, aku mau nempel dengan Engkau. Tuhan akan mensuplai akan saudara sehingga saudara tidak akan kekurangan, bahkan bisa berbuah. Amin. Ya, jadi harus nempel supaya dapat makanan-makanan dari akar yang mencengkeram akan Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nah, tadi malam sudah diberitahukan harus banyak dibersihkan, harus lepas dari masa yang lalu, tidak boleh mengingat-ingat akan masa yang lalu, dan sekarang hidup bersama dengan pohon yang baru. Ya. Sudah lepas di sana, seperti Rut yang lepas dan tidak mau kembali seperti Orpa, tapi dia ada di dalam jalan Tuhan. Nah, saudara, sekarang setelah hal itu, kalau saudara punya kerelaan, kerinduan untuk hal ini, hari ini kita belajar tentang hasilnya. Ya. Kalau orang yang mau dicangkokkan sama Tuhan, ya. Yang kedua, kalau kita mau dibersihkan, meninggalkan masa-masa yang lalu dan masuk dalam kehidupan yang baru yang Tuhan sedang rencanakan untuk akhir zaman ini. Kita saat ini bicara tentang akhir zaman. Kita bicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah amat sangat singkat. Ya. Jadi apa hasilnya? Saya mau sampaikan, saudara,
untuk tahun-tahun depan ini saudara tidak perlu khawatir. Ya, jaminan Tuhan tetap ada. Ya, jaminan Tuhan tetap ada. Tapi yang penting apa? Jangan seperti Orpa, lepas daripada apa yang menjadi yang sudah ditanam, melepaskan diri. Ya itu sudah tidak ada jaminan. Tapi selama saudara tetap ada di dalam cangkokan ini, jaminan Tuhan tetap ada. Nah, yang pertama jaminannya apa? Saudara akan menjadi generasi yang dinamakan unstoppable, ya. Generasi yang tidak dapat dihentikan. Nah, salah satunya kita akan menurunkan akan generasi itu. Nanti tahun 1 ada yang dinamakan generasi Yoel. Memang itu generasi yang baru, tapi bukan berarti saudara tidak menjadi generasi itu. Saudara tetap menjadi generasi itu. Hari ini saya mau sampaikan, apapun panggilan saudara, ya, apapun panggilan saudara, perhatikan perkataan saya. Apapun panggilan saudara, saat ini tetap saudara dicangkokkan dengan panggilan mempelai. Kan saudara ada di sini. Ya. Saudara ada di sini. Ya. Saudara ada di sarang mempelai. Ya jelas ya. Saudara saat ini ada di sarangnya mempelai. Ini sarangnya mempelai. Ya. Sarang Raja Wali. Ya. Ini sarangnya. Saudara ada di dalam sarangnya mempelai. Sekalipun saudara punya panggilan berbeda, ya. Panggilan itu berbeda bukan berarti dipisah-pisah, ya. Satu tubuh banyak anggota. Betul? Dalam Alkitab dikatakan satu tubuh banyak anggota. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi kepala, ada yang jadi mulut, ada yang jadi telinga, ya. Semua bekerja sama tetapi satu tubuh, ya. Saudara juga, kalau saudara ada di tempat ini, kita harus mempunyai satu visi karena saudara ada di sarang mempelai, ya. Jadi saya percaya apa yang mempelai dapatkan, mempelai yang mendapatkan sesuatu visi misi dari Tuhan, kalau saudara di sini saudara tetap ada di dalam cangkokan yang itu, ya. Nah, sekarang kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu akan menurunkan generasi unstoppable, ya. Jadi kita akan mendapatkan, kita sendiri adalah generasi unstoppable. Kita punya keturunan juga sama, ya. Nah, ini contohnya kan Rut, ya, dikatakan begini. Dari seluruh orang banyak hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua dikatakan berkata, kamilah yang menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu sama seperti Rachel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Saudara, ini cerita tentang Boas yang berani mengambil suatu langkah untuk mengambil Rut sebagai istrinya. Lalu kalau peraturan zaman itu, kalau mau melakukan sesuatu itu harus tahu urutannya. Harus urutannya adalah yang satu adalah orang yang lebih berhak. Dan setelah orang yang berhak itu mengatakan aku melepaskan, dia ambil, Boas mengambil, dan apa yang terjadi, dia memberitahukan kepada tua-tua, mulai hari ini aku akan ambil Rut sebagai istriku. Nah, lalu mereka diberkati, saudara, ya. Nah, kita lihat apa yang dinamakan generasi apa yang dinamakan generasi unstoppable itu, yaitu kita akan baca dalam Yoel 2 ayat yang ketiga. Ya, ini kita bicara, kita akan membahas ini. Generasi apa yang akan menjadi milik saudara dan saya. Dikatakan begini, di depannya api memakan habis. Ya, di depan ada api. Ya, di belakangnya
nyala api berkobar. Nah, bandingkan antara ada api yang sudah bekerja untuk membabat habis, di belakangnya ada api yang sedang berkobar. Berarti belum terjadi sesuatu. Saudara, generasi yang dinamakan generasi yang unstoppable ini adalah selalu menghadapi masalah. Di depan ada api, belakang ada api. Ya. Artinya apa? Saudara tahu kan, api itu adalah menghanguskan. Betul nggak? Api itu gambaran halangan yang ada. Saudara, hidup itu selalu kita menghadapi halangan. Tapi firman Tuhan katakan kita harus terobos akan halangan itu, bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Amin. Jadi dikatakan generasi yang seperti itu, depan ada halangan, belakang ada halangan, tidak berhenti tapi tetap melakukan bagiannya, ya. Lalu dikatakan ayat yang keempat dikatakan begini dari Yoel tadi, rupanya seperti kuda, ya. Rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Saudara kalau lihat kuda ini ya, kuda balapan itu kudanya langsing dan kuat. Kalau kuda gendut nggak bisa jadi kuda balapan, ya. Saudara harus tahu, kuda yang namanya kuda balapan itu bukan kuda yang gendut. Saudara tahu kalau lihat di mana yang banyak kuda di Inggris. Kalau di Inggris itu kalau ada pawai, ya, ada pawai itu suka ada kuda yang gendut-gendut, gede-gede, ya, bagus-bagus. Jalannya lumayan, jalannya santai saja. Tapi kalau kuda balapan bukan kuda itu. Kudanya langsing, gesit, larinya cepat. Dan untuk menjadi kuda balapan itu perlu dilatih. Ya. Jadi dikatakan kalau saudara menjadi generasi Yoel itu saudara perlu latihan. Tidak bisa enak-enakan saja. Oh, aku sudah dapat menjadi generasi menjadi kuda balapan. Kalau tidak dilatih sama saja saudara. Jadi perlu latihan. Hidup saudara di dalam pengenalan saudara kepada Tuhan perlu latihan. Lalu kalau saudara tanya latihannya apa? Penyembahan pujian. Kalau bisa setiap hari saudara itu lakukan pujian penyembahan. Tuhan paling suka kalau saudara mau menyembah dan memuji Tuhan. Paling suka. Sebab apa? Saudara tahu, pada waktu di surga itu sebelum Lucifer jatuh, Lucifer itu adalah malaikat yang sangat dekat dengan tahta. Dianya itu selalu menari dan menyembah Tuhan. Sangat suka Tuhan ya dengan penyembahan dan pujian dan tarian. Ya. Jadi kalau saudara itu setiap hari bisa menyembah, memuji Tuhan. Tidak sekedar yang Sofi tadi malam katakan minta ya. Tapi benar-benar saudara bisa mengerti hatinya Tuhan. Sudah gak perlu banyak minta ya. Itu Tuhan akan berikan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan. Saya alami saudara dalam hal yang seperti itu ya. Dalam segala bidang. Dari awal pertama saya mengenal Tuhan, dengan kehidupan saya sampai sekarang, saya rasakan saya dapat dikatakan jarang minta. Karena Tuhan sudah penuhkan segala sesuatu. Saya hanya sering nyembah Tuhan, nyembah aja, pujian, nyembah Tuhan.
Jarang sekali. Karena Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kalau engkau bisa menyenangkan hatinya, itu akan membuat perkara-perkara yang luar biasa. Contoh saja ya, saya punya 2 cucu kan. Dua-duanya tuh kalau minta sama saya itu sangat berbeda. Tapi saya ngerti, yang ini begini, yang ini begini. Nah, saya kalau misalnya contohnya Kean ya, kalau minta sesuatu dia tuh ya seperti yang tadi diomongkan sama Sofi. Dia tak pernah ngomong, oh mau belikan ini, enggak pernah. Dia nunjukin sesuatu gambar, dia kan sering lebih pintar dari saya kalau cari barang-barang yang aneh-aneh. Oma, kalau menurut Oma yang ini sama ini bagus mana? Tuh anaknya nggak minta, cuma saya suruh milih. Saya bilang ini apa sih, mainan apa? Lalu dia gini, ini tuh Oma mainannya bisa begini. Udah, dia nggak minta, cuma dia ngomong. Namanya menghimbau saudara. Tapi saya kan tahu, wong saya juga wis tua ya. Saya pernah jadi anak kecil, jadi dengan dia ngomong gitu saya tahu dia kepengen. Betul kan Kian? Ya. Kalau cicinya beda, sangat berbeda, lebih halus. Ya. Kalau kamu pengennya apa? Terserah Oma. Gitu. Loh, ya kamu mesti milih, kamu mesti ngambil keputusan. Ya terserah Oma. Ya. Dia menyerahkan kepada saya. Nah, otomatis karena dia tahu. Gak mungkin kan kalau saya memilihkan sesuatu hal yang jelek. Tuhan pun begitu saudara. Kalau kita bisa benar-benar dekat, nanti Tuhannya udah, kamu pengen apa? Wislah terserah Tuhan mau kasih apa. Nanti dikasihnya macam-macam. Sungguh saudara. Jadi belajarlah untuk jangan ngotot-ngotot ya. Belajar menyenangkan saja ya. Kalau saudara itu bagaimana sih caranya untuk benar-benar kita itu dapat berlatih ya. Saudara sekali lagi, saudara ada di sarang, bukan di sarang penyamun ya. Di sarang apa? Mempelai. Harus belajar dari mempelai. Belajar. Nanti saudara akan terimpartasi sekalipun saudara punya panggilan yang berbeda. Tidak usah saudara mengatakan, oh kalau gitu aku mau pindah mempelai. Ya nggak bisa kalau memang panggilan kamu bukan mempelai. Ya. Tidak wajib kamunya harus menjadi mempelai kalau memang panggilan kamu bukan mempelai. Ya. Malah nanti nggak nyampe karena tidak on position. Ya. Jadi saudara mau panggilan apapun, mau panggilan penuai, mau panggilan pilar, mau panggilan imam ya. Gak masalah, mau panggilan tentara, raja, gak masalah. Yang penting saudara harus tahu saudara ada di sarang mempelai ya. Jadi belajarlah dengan apa yang saudara dapatkan di tempat ini. Karena saudara itu nimba di sini ya. Oh, kok begini ya caranya? Nah, harus belajar berlatih ya. Kuda balapan harus ada latihan. Tanpa latihan tidak mungkin dia bisa menjadi kuda balapan. Dan tidak boleh terlalu gemuk. Ini bukan berarti saudara yang gemuk-gemuk harus langsing. Tidak. Gemuk itu kenapa sih? Kebanyakan ngemil. Betul nggak? Ya. Orang kalau gemuk karena kebanyakan ngemil. Kalau makannya biasa-biasa aja nggak bakal bisa gemuk. Tapi yang bisa bikin gemuk, ngemil. Begitu juga kalau kamunya gemuknya itu adalah gemuk yang gak benar sampai gak bisa doa. Karena apa? Mager senengnya. Harusnya baca Alkitab, wis nanti dululah, nyantai dulu. Mau pergi persekutuan, ngepas. Nanti mandinya kira-kira kurang lebih 5 menit, 10 menit nyampe ke Gracia misalnya. Ngepas, loh. Jangan begitu, itu namanya nyantainya adalah apa? Mager
senengnya nyantai-nyantai ya. Orang kalau berlatih tidak boleh begitu. Belajar disiplin dalam segala sesuatu. Nanti saudara akan melihat ya, dengan cara yang Tuhan atur dalam kehidupan saudara dan saya, kedisiplinan yang ada, saudara akan bisa melihat. Contohnya saya. Kemarin saya ketemu dengan seorang, dia ngomong begini. Ponakan dia ketemu dengan saya. Dia ini kan dia punya ponakannya ngomong sama dia, Ii, manggilnya kan Ii. Kemarin saya ketemu sama Ibu Nani, saya malu. Kenapa kamu ketemu Ibu Nani kok malu? 20 tahun yang lalu Ibu Nani juga segitu-segitunya. Sekarang 20 tahun saya sudah tua begini, sudah muka saya rada peot, mukanya Ibu Nani masih bagus loh. Coba saudara, sampai saya, alah ya enggak tambah tua umurnya wis 80, saya bilang gitu. Dia sampai begitu. Ya, saudara, orang lain sampai bisa menilai. Itu sebabnya saya belajar. Saya tidak sempurna, tapi saya terus berusaha membuat hidup saya disiplin. Dari dulu sampai sekarang saya selalu bangun 4:30, paling lambat jam 5 kurang seperempat. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dan saya tidak pernah mengatakan nanti sebentar lagi. Karena saya tahu begitu saya dibangunkan, kalau mau mager, saya ingat, terima kasih Tuhan, Engkau sudah terlalu baik dengan saya. Saya punya utang banyak dengan Engkau Tuhan. Saya mau tetap bangun saat ini. Belajar untuk disiplin saudara. Dengan bangun pagi dan saat teduh. Itu saja dulu dilakukan. Berlatih. Untuk menjadi generasi Yoel itu perlu latihan. Anak-anak kecil ini yang nanti bakal 17 ke bawah harus masuk dalam generasi Yoel. Saya juga ngajar kepada cucu saya, jangan terlambat ya. Kalau pelayanan jangan terlambat. Ayo, itu latihan. Kalau kau mau latihan seperti kuda yang dinamakan kuda balapan, engkau akan dapat melihat hasilnya sangat luar biasa. Yuk dikatakan gini. Seperti kuda balapan mereka berlari. Kuda balapan itu adalah kalau saudara lihat pacuan kuda tuh, ya kan? Dia dilatih berlari cepat. Segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Itu tidak bisa kalau tanpa berlatih. Itu harus ada latihan. Apapun yang kita lakukan, mau mendapatkan hasil harus berlatih. Ya. Berlatih itu sangat penting. Kan dikatakan rupanya seperti kuda. Ayat 5 dikatakan gini. Seperti gemertaknya kereta-kereta dikatakan ya. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Tuh ya. Kalau dia masih bisa lompat-lompat di atas gunung, otomatis dia jalan dari bawah menuju ke atas, nggak capek, betul nggak? Kalau misalnya kuda itu disuruh naik ke atas, di atas dia masih bisa lompat-lompat, itu berarti masih kuat, betul nggak? Nah, itu. Bagaimana dia masih kuat untuk naik puncak. Dan sesudah sampai di puncak dia masih sukacita. Itu menandakan dia punya kekuatan yang luar biasa. Sukacita ya. Seperti geletaknya nyala api yang memakan habis jerami. Saudara lihat kalau api itu makan jerami. Wah terus menjalar kemana-mana. Itu namanya semangat yang luar biasa ya. Dikatakan seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang.
kedisiplinan. Barisannya teratur, dibutuhkan harus menjadi orang yang disiplin. Ya. Terus selanjutnya dikatakan, terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Ya. Kamu akan menjadi generasi yang apa? Yang menggetarkan dunia. Artinya apa sih menggetarkan dunia? Artinya begini, orang melihat kamu kagum, wah dia kok sekarang berubah. Nah itu, dengan orang lain itu kagum, itu berarti kamu mengeluarkan buah. Sudah menjadi generasi Yoel. Ya. Tidak sama dengan yang lain. Nah itu yang Tuhan inginkan mengenai generasi Yoel. Ya. Lalu dikatakan, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Artinya on position. Ya. Jadi hidup saudara kalau generasi itu masuk di dalam rencana Tuhan yang on position. Sangat luar biasa. Terus ya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing ke jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Pakai tombak, pakai apa? Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Luar biasa. Teruskan, mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, pelaksa firman-Nya kuat, betapa hebat dan sangat dahsyatnya hari Tuhan itu. Itu yang Tuhan mau. Nanti bakalnya ada perkara yang ajaib dan saudara ada di tempat itu. Kalau saudara mau menjadi generasi yang tidak terhentikan. Amin. Siap? 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 Ayo belajar. Yang pertama latihan. Ya, latihan akan membuat perkara yang ajaib. Terus yang kedua, tadi firman Tuhan mengatakan, engkau akan menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Ya. Ini bicara tentang kelimpahan, saudara. Ini janjinya, janji buat saudara dan saya. Jadi tidak usah takut apa yang bakal terjadi, mau ada apa, mau ada resesi, mau ada apa di depan tahun depan. Semua memprediksi tahun depan itu tahun yang suram, tambah suram, nggak masalah, nggak apa-apa. Saudara masih ingat pada saat itu saudara mendapatkan pelita di kaki, itu firman Tuhan. Dan hari ini diteguhkan lagi, kelimpahan tetap mengikuti saudara dan saya. Amin, amin. Ya. Dikatakan mempunyai kehidupan yang makmur. Karena dikatakan gini, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Saudara, Efrata itu padang rumput yang hijau. Ya. Kalau namanya padang rumput yang hijau, setiap gembala akan membawa domba-dombanya ke tempat itu. Nah, kalau Tuhan sudah menyediakan padang rumput seperti Efrata, ya otomatis saudara makannya kecukupan, betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Betul nggak saudara? Iya, itu yang Tuhan janjikan. Kalau kamu benar-benar mau tetap dicangkokkan oleh Tuhan, saudara dan saya akan makmur di Efrata. Efrata itu padang rumput yang sangat-sangat luar biasa. Hijaunya, tebelnya. Jadi orang domba kalau makan di situ tidak habis-habis,
Padang rumputnya tidak habis-habis. Berarti sangat makmur sekali. Dan jaminan Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Lalu dikatakan menjadi termasyur. Ya. Dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Saudara tahu Bethlehem itu sebetulnya kota kecil. Ya. Dikatakan kita kalau baca, dikatakan di dalam Matius 2 ayat 6 dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukannya yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalikan umatku Israel. Ini bicara tentang Daud dan juga bicara tentang Tuhan Yesus. Dua-duanya lahir di Bethlehem. Jadi Bethlehem bukannya suatu kota yang kecil, dan dikatakan engkau akan menjadi termasyur. Karena apa? Kecil tapi menghasilkan perkara yang luar biasa. Saudara dan saya di antara semuanya orang dia dalam dunia kecil, saudara. Orang yang kaya lebih dari saudara ada. Orang yang berhasil lebih dari saudara ada. Kalau saudara bilang, aduh talentaku cuma kecil, ya, gak masalah. Karena Tuhan katakan yang kecil seperti Bethlehem, ya, kecil seperti Bethlehem itu akan menjadi termasyur. Amin. Ya. Tuhan bisa membuat sedemikian rupa hidup saudara. Talentamu yang kecil bisa sampai menjadi sesuatu, menjadi termasyur. Bisa saja. Asalkan saudara tetap mau dicangkokkan. Amin. Ya. Dan tetap mau berlatih sampai rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidupmu. Bethlehem, tempat di mana kamu lahir. Ya. Saudara, kalau saya melihat akan kehidupan saya dari kota yang kecil, ya, desa sayanya, ya, sampai pada saat saya sekolah di Bandung, ya, semua orang ngomong, hah, kamu dari kota Jepara, itu yang di ujung Jawa Tengah, yang di atas itu ujung. Iya, saya bilang, wah desa pisan ya. Iya desa, saya bilang. Saya nggak malu kok. Tetapi dengan prestasi saya sebagai seorang yang mahasiswa pada saat itu, semua orang kagum, wong desa kok iso begini. Wong desa kok iso lulus sarjana. Wong desa kok bisa jadi notaris. Wong desa kok bisa berhasil. Wong desa kok bisa punya jemaat yang ada sekarang ini. Dari mana? Dari desa. Jadi saudara harus tahu, jangan khawatir dengan apa yang saudara punya cuma sedikit. Kalau engkau benar-benar melekat, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang termasyur. Saya mau tanya, siapa yang mau termasyur? Nah, mau semuanya kan? Jangan saudara merasa rendah diri. Wah, aku sih ya gak bisa. Bisa. Amin. Tepuk tangan sebelahnya. Bisa. Kasih tahu, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Saya sering kali ngomong sama anak saya, cucu saya. Kalau dia suka ngomong, aduh saya tuh kenapa ya nggak suka matematika. Kamu tuh pinter, kamu tuh bisa. Saya selalu ngomong gitu. Kamu bisa, kamu bukan anak bodoh. Bisa, bisa ya Kean ya. Kurang percaya diri. Tapi saya terus bilang, tapi kalau malam dia bagus. Tuhan, kalau yang saya doa, dia bisikin supaya saya suka matematika. Oma doain saya supaya suka matematika. Dia selalu gitu. Pesan sponsor. Ya. Jadi begini, kita tuh kalau mau belajar bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang kecil akan menjadi besar, Bethlehemmu akan termasyur. Ya, ingat, Bethlehemmu akan termasyur. Jangan khawatir.
Amin. Lalu dikatakan selain termasyur, kita akan menurunkan raja-raja. Itu dikatakan, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Dan oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dan dari perempuan muda ini. Keturunan dari Peres semuanya itu sampai ke Boas. Boas menurunkan Obed, Obed menurunkan Daud. Isai menurunkan Daud. Kita lihat keturunan raja-raja, ya. Apa sih namanya keturunan raja-raja? Artinya apa keturunan raja-raja? Saudara tahu, melahirkan orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Saudara tahu, Obed Edom itu orang biasa. Ya. Kamu coba lihat sejarah daripada keturunan Obed Edom. Dikatakan seluruh keturunannya menjadi orang yang termasyur, mempunyai kedudukan di dalam pemerintahan, dan dia menjadi orang yang pandai, tapi cinta Tuhan, tetap melayani di pintu gerbang rumah Tuhan. Tapi punya pekerjaan masing-masing. Kenapa? Rahasianya di mana? Menjaga tabut Tuhan dengan setia. Dalam 3 bulan diberkati Tuhan. Betul? Dulunya tabut Allah sebelum di tempat Obed Edom berapa puluh tahun? 20 tahun. Di tempat yang lama. Tidak mengalami apa-apa. Hanya 3 bulan di tempat Obed Edom, dia mengalami perlipat kali gandaan. Inilah yang dinamakan menurunkan orang-orang yang mempunyai prestasi yang luar biasa, kedudukan yang tinggi. Mau nggak punya keturunan yang punya kedudukan tinggi? Cinta Tuhan. Lalu dikatakan kalau namanya mempunyai keturunan raja-raja itu tidak bakal jadi karyawan. Pasti jadi bos, ya kan? Ini keturunan kita akan menjadi bos loh nantinya. Jadi kalau saudara merasakan aku ini kok masih karyawan, nggak apa-apa. Hari ini ada berita, Bethlehem akan termasyur. Aku akan menjadi orang yang menurunkan keturunan raja-raja. Punya otoritas. Tuhan akan membuat kita next level. Dengan kita tadi sudah menyanyikan 12 gerbang terbuka buat saudara. Amin. Percayalah bahwa Tuhan hari ini menjanjikan perkara-perkara yang luar biasa. Siapkan hati saudara ya, untuk melakukan tanggal 1 nanti.